Gitu. Jadi ya kalian mesti harus nunggu dia liquidity break dulu baru dia lanjut ke atas. Sama kayak kemarin. Nah, ini gua takutnya nanti dia bikin ATH baru and then dia retest ke bawah kayak kemarin. Akhirnya memang dia bakal ke atas lagi nantinya. Jadi bias kita udah benar, arah kita udah benar, tetapi kita salah entry timingnya. Gitu. Ya guys ya, logikanya gitu guys. Ini mungkin ini sebenarnya lebih jelas kalau di M15, tetapi kemarin kan kita clearnya kan ya di M1. Nah, ini lihat tuh M15-annya gila kan. Ini kalau dihitung M15-nya kemarin tuh 130 pips. Cukup. 130 pips kan dia cukup untuk liquidity grab. Tetapi kalau bandingkan sekarang ini belum ada. Takutnya nanti next candle setelah closing H1 dia justru ke bawah. So take care ya. Take care dia takutnya nanti di sini gitu. And then dia ke bawah lagi. Setelah itu nanti dia baru baru dia kembali lagi bullish misalnya. Ah, kayak gini-gini biasanya. Nanti dia naik pelan-pelan guys. Nih pelan-pelan. Nah, and then nanti baru gini. Nanti mungkin di sini karena ini udah menjadi supply nantinya. Ini kan jadi supply nantinya. Ya. Nah, mungkin dia nanti agak ngerespon nih di sini. Mungkin dia bikin candle-candle kecil dulu, tapi dia bikin wick. Dan dia bikin, mungkin dia akan ke bawah merah lah ya. Anggap merah ini lah ya. Nih, dan kemudian dia bakal ke atas. Ah, malam Bro William. Gitu. Nah, ini aja dia udah, ini dia udah mau bikin ATH baru. Tapi gue sih nggak mau buy karena ini ya ini tadi nggak ada liquidity grabnya ke bawah. Takutnya tipu-tipu nanti cuma 10 pip, 20 pips, and then dia ke bawah. Oke guys ya. Masa sih? Coba kita perhatiin ya. Kemarin nggak tuh? Nih, lo tipis-tipis dalam arti gimana tipisnya nih? Ini kemarin kan dia break nih. Berarti ini ya lo maksud ini tipis ya. Nah, lihat ya, ini yang kemarin kan lihat dia break, enggak. Ini kemarin 251 31 kemarin. ATH barunya di ini. Ini lihat, habis dia break kan dia closing ke bawah kan. Dia gagal closing body candle and then dia retest lumayan. Ini kan retestnya lumayan 100 pip. Yang mudah dipahami ya. Ada Ohalu FX. Ini bener dong, itu kan mudah dipahami. Aneh nonton. Jadi ini bro kalau mau ini eh tapi serius loh. Tapi nggak tahu ya kalau lo ngerti bahasa Inggris dengan baik, alangkah baiknya kalau lo nonton Smaris. Tapi dia nggak ajarin, gue nggak banyak ini ya, gue nggak banyak nonton itu soal area-area itu, tetapi gue belajar soal mindset di belakang pergerakan candle itu atau namanya price action. Begitu lo memahami price action itu secara tidak sadar nanti lo bakal memahami area-area yang memang key level. Kemarin gue udah jelasin ya key level ada sebenarnya key level yang gue ajarin. Tapi oke kalau misalnya ini sebagai sumber aja ini Maris. Kalian nonton aja nih. Ini ini gue banyak nonton ini. Jadi gue ulang-ulang. Ini gue banyak nonton ini. Oh Bro Indah masuk ya. Oh iya. Ada dua orang. Cari-cari. Dia ada ini ya. Oke oke. Nah ini dia udah bikin ini nih. Ah lihat ya guys ya. Perhatiin.
Kalau dia belum ada liquidity grab ke bawah, lihat breaknya tuh, udah kayak keong. Nih, ini kan dia udah break kan. Jadi bisa-bisa tadi gue setuju yang tadi dibilang Broly bahwa dia udah jenuh. Cuma dia break ini mungkin dia nggak panjang, and then dia ke bawah nanti. Mungkin dia akan break dulu kayak gini, and then dia balik ke bawah. Untuk dia benar-benar liquidity trap. Nanti baru minggu depan mungkin nanti dia baru bikin ATH baru. Ya, nah lo lihat tuh kemarin kan pas bikin ATH baru pas kita masuk buy stop di bawah, lo inget nggak? Cuma 1 menit 50 pips, ya kan? Ya di sini 50 pips, 1 menit. Nah kalau lo udah dapat segitu, terus dengan lo bandingin dengan ini berarti keong, ya kan? Nih, gue sih nggak berani buy, tapi kalau kalian mau coba-coba buy ya silakan. Ini keputusan kalian ya guys ya. Mendingan nunggu body candle close kalau mau nanti nunggu body ini ya. Ini kan dia udah keluar dari zona konsol nih. Nah, ini nanti kalau seandainya nanti H1-nya dia close kayak gini, kita lihat ya. Secara H1 berarti nanti dia keluar dari zona konsol, ya kan? Kita nunggu dia retest, and then dia break. Di situ kita buy stop lagi. Nah, baru gua yakin nanti ketika itu nanti volumenya lumayan. Akan akan diupload, akan diupload. Kemarin kemarin kan udah ya. Kalian lihat ya guys ya, ini zona yang gua tandain ini kan resist dan apa namanya ini support ya. Tetapi kalau kalian buka M30, ini dia pas di body candle. Sih. Jadi dia di M30 itu lebih bagus daripada di H1. Gitu. Makanya jangan patokan cuma satu candle doang. Satu candle time frame. Jangan. Ini ya, Bro William ini ya, itu ini Semaris. Kalau kalau gua punya namanya Ohalo FX nih. Ini rekaman-rekaman di sini gue bakal upload di sini kayak kemarin gue udah upload. Ini yang kemarin tanggal 2 mana ya? All the spot popular. Mana ya? Atau gue salah ini ya? Mana ya? Oh iya belum ke listing umum dia masih ini guys. Gue unlist jadi gue belum public yang kemarin. Tapi linknya bagi yang udah punya link masih bisa lihat itu linknya kan ada di grup ya. Nah ini gue sekarang udah ada. Ini channel ini Ohalo FX ya. Silakan di follow guys yang belum follow. Barangkali bermanfaat. Ini yang kemarin ya. Mana lagi dia? Ini belum nongol ya. Oke, dia udah naik. Masih 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 stuck dia di sini. Kita lihat JJ.
Nanti ya bro Kelvinnya pasti nanti gua upload. Bro Indah nggak ikut ke Bruno Mars konser? Itu sih ramenya minta ampun loh. Mending kalau lo beli tiket yang VIP ya lo bisa lihat mukanya. Tetapi kalau lo beli general tiket ya by how cuma bayangannya doang. Nanti paling lo lihat di screen yang big screennya doang ntar yang lo lihat. Cuma memang goyang-goyangnya lo dapat dari belakang ya kan. Ini gue pernah ngikut DWP soalnya. Ya DWP lah 11-12 lah. Makanya kadang kalau kurang main kayak gitu gue nggak sukanya gitu. Lo lo bayar mahal-mahal 5 juta ke atas ngapain? Tapi kalau lo punya duit gede ya tidak menjadi masalah lah. Itu juga duit kecil kalau misalnya ini. Kalau dulu kan waktu masih di umur di bawah 30 kan masih perjuangan-perjuangan. Duit 1 juta berharga banget. Kayak di IG ya. Kalau dia nongol di TV ya udah nonton di TV aja. Nanti juga pasti ada di YouTube itu cuplikannya no, udah. Cuma yang membedakannya itu pengalaman sih. Suasana gitu gitu ya kan. Gue udah nonton Bruno Mars gitu loh. Orang terkenal sedunia gitu. Bedanya di situ. Ada kebanggaan tersendiri. Yes, euforianya aja. Itu nggak salah ya guys ya. Itu nggak salah ya. Itu kalau kalian data konser itu gue bukan anti kayak gitu ya. Cuma untuk pribadi gue memang yang gitu-gitu dari dulu memang gak suka. Soalnya kalau kalian datang itu namanya menjalankan roda bisnis. Nah, ya. Jadi apa namanya UMKM menjadi jalan. Lalu lihat kalian nggak menyadari nggak guys tahun ini banyak yang teriak loh. Banyak banyak PHK di mana-mana. DKI Jakarta PHK terbanyak. Ya, tender baru nih. Usaha pun sepi bener loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya duit gede duit lebih, kalau mereka foya-foya itu sesuatu yang bagus. Kayak misalnya sekarang di PRJ kan, atau di Expo, di Expo. Nah itu bagus tuh, karena ada banyak yang UMKM tuh jualan di sana. Nonton gua konser. Mau lo 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 konser di kafe aja. Lo konser di kafe aja. Tapi gue sambil ngopi pasti gue nonton. Jangan dong. Oke guys, ini H4-nya di udah closing. Kita tapi ingat dia closingnya ini nggak ada weeknya guys. Jadi ini agak berat. Nanti kalau kita main nanti gua bakal baik. Tetapi gua mau coba 0,01 aja. Buy stop ya. Atau 0,1 aja deh. Nanti gua coba 0,1 deh. Ya. Malam hari ini kan kita sepi. Jadi gua nggak usah kasih signal. Jadi kalau mau buy itu let me check price guys. Ini di atas berarti buy stopnya. Ups. Buy stop di harga 257620.
7620 guys. Stop loss 20 pips saja. Atau kalau enggak ya di bawah wick yang udah dibikin. Nih, ini di bawah wick yang currently kalau nanti dia break ya. Ya guys ya. Berarti sekitar 30 pips kalau dia langsung ke atas break. Tujuh enam dua puluh yes. Jangan guys, 40 deh, 40 sorry sorry. Ini kalau di Exynos dia 40. 76,40 bukan 20. Ini coba gua kasih garisnya ini. Oh iya ya. Layar ini juga dia 76,40 guys ya. Nah, makanya tadi gua bilang kan jangan jangan forsir loadnya, jangan load normal, test aja 0,01 gitu. Makanya tadi gua bilang kan sebenarnya secara H4 atau kalau kalian lihat ya, lihat H1-nya kan dia nggak ada wick loh. Tok wicknya nggak ada. Jadi ini juga bisa yang tadi gua bilang, bisa-bisa ini dia liquidity grab. Nih. Nah, bisa-bisa nanti H1-nya ini malah dia balik ke bawah. Dia bikin engulfing nanti. Nih. Nah, kalau dia ada bikin nanti kayak gini, nah di sini baru nanti bagus. Gitu. Ini dia udah break, belum. Kalau kalian mau coba silakan. Nih ya, gue masih ya guys ya. Buy stop activated guys ya. Ini stop lossnya di bawah wingnya sekitar 30 pips. Stop lossnya di 2573 7346. Tuh dia langsung ini balik ke bawah dia guys. Gua lo testing aja ya guys ya, bukan bukan full ya. Ini hari Jumat soalnya. Ini kita buka M1-nya ya guys ya. Ini M1-nya sih dia bagus ya. Kita lihat. Kemungkinan besar mungkin dia akan naik sekitar 20 pips. Jadi lihat guys naiknya. Kalau dia belum liquidity grab gitu-gitu. Plus dia hari Jumat.
Hmm. Ada Join Brogeren, ada Bro Andrianus, ada Denny Prasetyo, dan ada Bro Niko, Bro Rexi. Malam hari ini kita 14, kemarin hampir 30-an. Ini hari Jumat, jadi udah pada konser ke Bruno Mars. Ini ya guys ya, jadi ya ini sesuai dengan tadi yang gue bilang ya, ini bahaya. Kalau kalian masuk lo normal, gue saranin mendingan out dulu sebelum dia ini. Tapi kalau kalau cuma pasang 0,01 ya nothing to loss lah ya. Kayak gue ini gue udah pasang di sini stop lossnya guys. Ini DSY-nya lumayan ini ya, turun jauh. Ini udah mulai profit ya. Yang baru join kita tadi lagi on buy ya guys ya. Buy-nya testing. Karena tadi H1-nya dia close ini, close bullish di harga 460, 40 tadi. Oke, udah 7 pips, 8 pips, 10 pips, lumayan. Hmm. Iya, Pak. Oke bro Kelvin, bye bye. Thank you udah mampir ya.
Nah, kalau kamu termasuk yang punya masalah kolesterol tinggi, mendingan kalian minum ini nih, Nutrafol. Dapat untuk kadar kolesterol dan juga LDL. Ingat ya, Nutrafol itu herbal, kan obat. Gak akan dikonsumsi jangka panjang dan juga halal. Bagi yang baru join, ini tadi kita udah buy stop ya guys ya. Ini buy stop kita itu testing doang, ini lot kecil, tapi nggak tahu ya ada yang masih lot normal nggak? Atau Bro Nathan masuk lot normal nggak? Targetnya kalau dikasih 30 views saja out. Atau 30-50 lah. Hmm. Oh ya tadi ya ke skip ya si Nathan. Kalau ada mau ditanyai silakan guys. Welcome Bro Arif dan tadi aja tadi Sis Jenny. Welcome to the club dan juga Bro Raymond ya yang baru join. Ini goal hari ini dia nggak retest sampai dengan yang kita tandai, tapi tetap arahnya udah tepat. Kalau ada mau ditanyain silakan. Kekemilan. Ini malam hari ini kayaknya sepi ya, volumenya maksudnya. Jadi tidak tidak berharap terlalu banyak guys. Bang, kalau trading saham market ATH patokan kita apa ya? Soalnya masih nggak pede terima. Gak ada patokan sih bro. Ya makanya kalau misalnya dia udah ATH ya di BE aja di BE. Jadi ya kagak ada patokan. Sebelah kirinya kan nggak ada supply-nya. Kecuali ya kayak gini-gini. Nah, kita nunggu dia bikin kayak gini. Ada sideway. Kalau misalnya ada sideway-nya lagi kayak gini, misalnya barusan dia dia langsung itu break resistnya lagi. Nah, itu silakan dibuy kalau berani gitu loh. Ya kan, misalnya buy-nya di sini, stop loss-nya di bawah sini. Cuma kan lumayan panjang kan stop loss-nya.
Masalahnya dia mau naik nggak 100 pip lagi sesuai dengan yang stop loss, paling tidak kan 1:1 rasionya. Gitu. Tetapi kalau udah tinggi begini, misalnya ini kita lagi buy stop. Tadi gue bilang kalau mau ya 30-50 pips out aja kayak kemarin kan. Di kemarin kita buy kan ya 50 pips samanin. Walaupun memang akhirnya naik 200 pip lagi ke atas. Gitu. Cuma alangkah baiknya di closing aja. Di closing sebagian besarnya. Ya udah 30 pips guys. Bagi yang masuk lot normal ya silakan di close sebagian. Kalau masih masuk cuma 0,01 menurut gua di BE aja. Kalau nggak juga ya udah dibiarin aja. Kita lihat ATH-nya sampai ke ATH mana dulu gitu. Ya gak? Ini gua hold aja. Pokoknya malam hari ini kita santai aja. Kalau kalian masuk lo normal ya di close dulu sebagian. Ya gitu ya Bro Arif ya. Ini kadang memang Jonathan juga kadang nggak ngerti gitu patokannya nggak ada lagi gitu loh. Makanya kadang kan kalau Jonathan kan dia close dulu. Begitu nanti dia bikin zona konsolidasi kayak gini, kalau dia beri ya dia buy lagi gitu. Maksudnya ya kita buy profit out dulu. Nanti kalau ada structure baru lagi ya buy lagi out lagi gitu. Jadi gitu-gitu aja. Cuma memang fokus kita buy jangan sell tapi gitu. Gitu ya Bro Arif ya. Ini gue ada 40 pip. Siapa aja yang buy tadi guys? Boleh absen siapa aja yang testing buy? Udah close, Broly udah close. Tadi siapa? Kalau sel kayak yang di sebelah ya, Bang. Siapa yang di sebelah ya, Bang? Boleh boleh ini spill nggak? Gue nggak ngerti soal. Sebelah mana? Grup yang sebelah mana nih? Gue kapten udah close, mantap. Salam cuan, Bro Adrianus juga ikut. Lumayan, nasi goreng kan. Kalau kalian 0,01 berarti ini udah $3. $3 berarti ya udah 3 kali makan nasi goreng. Kan bener kan? Bro Arif yang sebelah siapa ya Bro Arif? Bro Arif pantau siapa aja nih di dalam grup? Ada masuk di tempat lain juga ya? Ya, makan besok aman lah Bang seharian. Amin. Berarti lo masuk kayaknya bukan 0,01 kayaknya Bro Andri. Ini Bro William masuk, Bro Rexy, Bro Raymond, Bro Indah ada masuk, Bro Geren. Oh ya, Bro Ray ya. Kagak Bang, nggak ada Bang. Oke. Mantau-mantau aja kalau cuma yes, yes setuju. Gue masuk 0,1 kan. Eh. 30 pips, $30 ya, 450 ya. Enggak cuma besok gitu. Kalau cuma makan doang, kecuali kalau lo ke restoran baru beda lagi. Kalau lo sendiri ke restoran juga all you can eat juga kayaknya nggak habis itu. Yang sel meninggal, yes. Yang sel meninggal pastilah. Yang beberapa tadi yang di share yang di grup ya. Yang ya ini ya jokes ya siapa ya. Yang ini gila gal. Ini kalau benaran sih, tapi kayaknya sih kalau akun kayak gini, kalau ada orang masuk 0,01 ini dia hold panjang, berarti ini benar pasti duit duit asli nih.
Ini pasti asli. Lihat ya dia haul sampai dari bulan berapa ini harga 1854 ini? 3 bulan lalu. Makanya siapa lagi ya? Nah ini beda lagi nih. Naiknya kayak gini kita nih. ATH barunya mantap nih. Ini. Kalau coba kita lihat ya, tadi harganya itu 185. Berarti sekarang kan harga kan 2.500 ya. Berarti udah beda sekitar 600 dolar. Amazing. Kayaknya benar. Gua setuju deh kalau dia balik ke harga 18 yang di ini yang dia punya ini itu namanya resesi. Ini resesi nih baru dia kembali lagi ke harga 18.54 itu. Paling kalau dia out dia average up. Average up, nah baru tuh. Kayak misalnya nih mungkin orangnya udah baik lagi kalau kalau belum margin call ya, kalau dia belum top up lagi, ya kan? Ini kalau dilihat top upnya kan ini kemarin sisanya 900. Harga terakhir itu 25 257. Oh, ini udah margin call lah harusnya ini. Soalnya harga terakhir pada screenshot kan dia di 2517. Sekarang aja udah naik. Dari harga itu udah naik berapa ya? 17. Udah naik 600 pips. Udah margin call harusnya. Udah liquidated. Ada Bro Charlie juga udah join. Siapa lagi tadi yang baru join ya? Bro Charlie nggak ikut ke itu ke Bruno Mars konser. Ini kalau dilihat di IG ya, soalnya malam ini nggak ada berita guys, nggak ada news. Oke, Friday nanti di jam 12. Ini mah nggak efeknya nggak gitu gede. Coba lihat pair lainnya, JJ jika dia turun, Euro GPY juga pasti turun, Euro USD. Ini kalau dilihat dari Euro USD dan juga GBP USD kan pada turun nih gol ya. Kemungkinan besar mungkin nanti harga ini turun ini. Harga gol bakal turun ini kayaknya. Guys, ada yang suka lukisan nggak guys? Ada yang mau beli lukisan gua nggak? Lukisan anak gua maksudnya nih. Ini gua jual murah kok. 50 juta. Ini ini lukisan umur 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 19 bulan. Gua nggak hapus-hapus karena ini lukisan lukisan indah di catatan gua. Ke sekolah. Aduh.
Kalau udah umur segini memang coret-coretnya lukisannya bagus memang. Lukisan arah market. Aduh. Silakan guys ya kalau ada mau ditanyain. Ini gol tadi udah balik ke BE gua guys. Gua masih hold. No, udah mulai minus lagi. Dari 40 pips ke minus. Siapa tahu nanti dia naik lagi guys kayak gini. ATH baru lagi. Ya, no, ditarik lagi ke atas. Kalau enggak kemarin ada lagi loh web yang kemarin gua baru ketemu ya. Namanya apa ya? Lupa namanya. Ini kalian ada yang tahu nggak guys? Ini ternyata ICT ini scammers ternyata. Ini kalau kalian mau nonton ini di Iman Trading ini dia ada expose yang apa namanya yang ICT ownernya itu Inner Circle Trader guys. Jadi dia lumayan terkenal ininya strateginya dia. Jadi banyak yang ngambil course-nya dia. Ini di Inner Cycle ini. Inner Circle Trader. Mana ya ini ya ini. Ini dia scammer ternyata. Bukan scammer juga. Ya ya bisa dibilang scammer kan. Ya. Karena ternyata dia menurut video yang gua baca itu video yang gua tonton ini kalau kalian ini Iman Trading ini dia udah survei, bukan survei sih, tetapi udah investigated selama 3 bulan. Dia ketemu bukti-bukti valid bahwa sebenarnya orangnya itu tidak apa namanya tidak profitable. Dia kalau orang itu kan kalau trader profitable itu bisa dites di live guys. Misalnya dia daily life-nya seperti apa. Nih kalau dia live tidak sesuai dengan hasil yang dia apa namanya posting segala macam ya berarti itu tanda tanya besar. Nih misalnya sama kayak kita lah misalnya nih ini GC misalnya ini GC bener nggak nih gitu nah ini kan
kemarin kita cuan segala macam, hari ini juga kita bisa dibilang cuan, kayak gitu gitulah. Nah, kalian bisa ngelihat dari situ. Tetapi orang dalam ICT ini kalau mereka ada live Zoom kayak gini, live trading bareng komunitas mereka, dia jarang nongol, dan itu pun kalau dia live trading itu jarang, itu kebanyakan loss kata mereka. Uncle Ted. Nah, eh, kalau Uncle Ted itu ya itu Kang, itu Hungry Capital bukan ya? Benar nggak? Kalau Raja, menurut gua arah gua udah menuju ke situ. Kalau yang Raja, karena awal-awal pas gua bareng Bro Jonathan kan, soalnya Jonathan kan dia itu kan mentornya kan Raja ya. Jadi akhirnya gua nonton videonya waktu itu masih 2022, dia sering live kan, gua ngikut. Dan memang benar sih, secara live itu dia jarang jarang profit. Gua jarang profit. Dia jarang profit kalau live. Makanya kalau Raja Live itu biasanya durasinya itu sejam, tidak pernah lama, nggak kayak Donvo. Kalau Donvo sebenarnya dia profitable, cuma memang dia returnnya itu ya memang salah sih. Itu hanya masalah waktu. Tapi kalau Raja dia nggak pernah ini. Cuma sejam, paling lama itu sejam. Uncle Ted itu ada YouTube-nya nggak guys? Kalau kalau ini sih gue saranin yang Capital Henry ya. Ini kalau Capital Henry ini bagus nih. Dia namanya sih Jeff ya, Jeff. Nggak ada setahu gua. Uncle Ted itu gurunya Raja Bem. Setahu gua Raja Beng itu dia kenal itu loh si Jeff loh. Kalau nggak salah Jeff ini namanya Ted. Nggak gua nggak, ini yang free. Ini free channelnya dia. Ini yang free channelnya dia. Jadi gua ya belajar-belajar lah sama kayak gini-gini. Belajar-belajar, dan ini memang dia bagus sih. Kata si Jonathan dia memang bagus. Cuma memang toxic banget grupnya katanya yang berbayar. Ini gol berarti untuk gua hold ya, gol ya. Udah naik lagi aja. Udah 50 pips. Kalau siapa ya? Uncle apa ya? Gue sering dengar, cuma gue belum ini, belum. Uncle T Trading Seminar ya. Ini ada di sini, cuma kan gue belum tahu orangnya nih. Uncle T itu nama nama komunitasnya atau memang dia nama samarannya ya? Coba kita lihat seminarnya, guys. Nama samarannya ya. Okay, so 37 years old. Been trading Forex now since, I would say November, December 2015. Really had a breakout, towards the middle of last year. Started working with Forex. I had a couple of, good runs with it. I was able to run my account up. I basically took, to 2,500, ran it up to about 250,000. It drew 125,000. Then I lost about 100,000. Ted Safanko. And basically from that point on, it's going. Bisa jadi nih. It has its influence. Friends, family, yeah. Kita coba cari tahu ya, guys ya. Oh, jangan-jangan yang ini ya. Dia yang ini ya. Wix don't work itu. Emas don't lie. Misalnya ini kalau ini dia bergabung sama Raja memang. Gua pikir ini yang ini si Raja punya Wix don apa namanya Wix don't lie gitu. Kalau itu sih gue udah follow ya ini.
Kalau nggak salah ini Successful. Wix don't lie. Nah, cuma kan fotonya raja tapi ini. Iya ya. Nah, orang YouTube bilang raja ikutin cara dia. Iya ya. Jangan-jangan mereka di belakang layar itu ya, di belakang layar itu Ted. Ini Uncle Ted-nya yang di belakang layarnya. Atau memang ya mereka berdua lah partneran, sama kayak gue misalnya sama Bro Jonathan. Jonathan yang nongol, gue yang di belakang layar gitu-gitu. Makanya kalau kalian lihat kan kita udah bagi job. Si Jonathan yang sering ini yang bikin status-status ini. Nah, mungkin sama kayak gini juga si rajanya yang ini, karena memang orangnya cerewet, marketingnya bagus memang sih. Nah, Ted-nya di belakang layar. Iya ya. Kalau nggak salah sih Donvo memang sering sebutin Ted sih. Cuma Donvo goblok aja. Gobloknya di mana nih? Dia nggak mau bikin itu sendiri gitu. Oh ya ya ya. Kalau hal itu memang setuju sih. Dia kena kena apa namanya ya? Kena emosi dia. Bisa jadi sih, soalnya kan dia kerjasama kan sama si broker itu kan. Siapa ya kemarin ya itu ya? Brokernya itu Blueberry ya, Blueberry ya. Yes, Bro David, tadi kita ada buy. Ini tadi nih, kita ada buy. Gue masih hold, tapi itu load testing. Ini tadi kita buy di pas H1 closing ya. Nih, kemungkinan besar nih Bro Indra. Bukannya lo ngikut si caranya si Bro Jonathan, malah lo nggak mau masuk. Kalau ATH itu kan harus di hold panjang kan. Ini udah berapa nih gua nih? Ini udah 54 pips. Kalau kalian kalau kalian buy sekarang udah nggak worth it, udah naik soalnya udah naik berapa pips. Gua baru sampai lagi Bang di M1 di 78 tipis-tipis lagi buat makan minggu. Oh, ini brore. Oh gitu ya, sekali trade itu buat besok, habis itu buat minggu ya, habis itu buat Senin gitu. Nice, nice. Oke, kita kembali ke ini ya. Tapi sayang loh itu si Donvo itu, bener nggak sih itu dia bawa duit? Nggak tahu ya. Gua karena waktu itu gua ada masuk di gurunya, gua udah keluar. Nah, sejak kejadian itu grup diskonnya dia itu nggak bisa masuk lagi. Tetapi dari bro itu siapa namanya ya? Yang di grup yang sama si Bro Jonathan. Nah, ini juga Ted juga namanya nih. Ah, ini jangan kong kali nih si Ted nih. Ini kan namanya Ted juga nih. Ini gurunya sama nih si Ted ini. Si Brote kan lagi ini nih. Dia yang masih ada di dalam itu. Yes, itu Jonathan gurunya Raja, mentornya itu kan. Makanya kalau nggak salah dia bayar mahal loh si Raja itu. Kalau nggak salah denger ya waktu itu berapa ya? 4.000 ya atau apa ya? Tapi kalau kalian perhatiin, kalau ngikutin, kalau kalian belajar teorinya si Raja itu bagus banget loh. Itu bagus banget. Gue juga belajar banyak dari si Raja soal ini, soal cara impulsif.
Gue belajar dari dia kalau impulsif guys. Walaupun memang kan gue dengarnya kan dia punya teman yang namanya Norman. Norman. Dia juga kan bagian dari Dominion Broker juga. Nah, mungkin karena ada satu hal lah, jadi mereka bubar. Akhirnya ya namanya internal bisnis lah, siapa kuat biasanya gitu loh. Tarik-tarikan gitu loh guys. Kalau company udah mulai jalan jalan lancar, itu biasanya partneran itu tarik-tarikan loh. Ada yang merasa begitu nggak? Jadi itu tidak boleh ada yang dua dua orang yang sejajar di suatu company, itu tidak boleh ada dua bos namanya. Harus ada yang di atas, harus ada yang di bawah. Kalau sama-sama ini pasti tarik-tarikan bagaimana cara. Apalagi kalau misalnya udah MM-an, udah pasti udah tarik-tarikan. Kalau ngejarnya, kalau spiritualnya nggak kuat ya gitu. Kalau ngejar harta sih nggak bakal ada habisnya. Coba bayangin Raja itu, gue pernah lihat dia punya akun di tiga tiga 3 juta dolar guys. Dia WD ditinggalin sekitar 500.000 dolar. Coba bayangin dia punya 3 miliar atau 3 juta dolar. Dia nggak mau fokus lagi jadi trader. Ini kalau benar-benar dia trader dengan modal 3M aja, 3 3 juta ya, 3 juta dolar ya. Dia nggak perlu pusing-pusing bikin itu, bikin broker. Karena begitu dia sekali trade aja udah 100 lot kan tutup mata bagi dia. Gitu. Tetapi memang kalau bisnis broker kan memang lumayan sih, menggiurkan banget. Karena 90% trader kan loss. 95 malah. Karena rata-rata trader itu di tahun pertama, di tahun kedua udah pada gugur guys. 1 tahun mungkin masih ini berhenti setahun, habis itu nyambung lagi. Waktu itu juga gua ngerasain 2018, 2019 gua trader. Gua trade karena margin call terus. 2020 gua full stop. Mulai lagi 2021. 2021 akhir udah mulai ini, tetapi tetap margin call. Awal 2022 bulan Maret gua bareng Jonathan. Pas bareng Jonathan itu pertama kali gua punya komunitas. Dari situ gua udah mulai karena ada komunitas, jadi ya gua share-share analisa di situ. Sama kayak Bro WT yang sekarang. Bro WT kalau kalian perhatikan kan dia sering tuh share tuh. Nah dulu itu gue yang konsisten share tuh. Nggak tahu sih ya. Ah, ada yang ada yang masih di sini nggak tuh yang seangkatan gue tuh. Soalnya yang seangkatan gue yang rame, yang sering nongol di grup udah pada out sih. Itu fase stop apa belajar metode atau enggak? Gue nggak belajar metode bro. Gue kan waktu itu masih kerja sambil trading. Waktu itu kadang siang-siang gue udah buka, ya kan sambil kerja mantau market gitu-gitu. Jadi yang nggak fokus kerja. Jadi ya benar-benar benar-benar stop. Paling lirik-lirik kan duit habis kan, duit habis ya udah kerja dulu. Oh ya, nah, oh ya Bro Ray ya. Cuma Bro Ray ini kadang kan off ya. Ya itu kan gue ingat tuh si itu ya, gue sebutin ya Bro Frederick, Bro Josh, Bro siapa lagi ya? Joey ada Bro Joey. Siapa lagi ya? Ada
Ada banyak lah yang rame lah waktu itu ada. Lumayan. Baru setelah gua nanti baru ada si ini si Jenny. Si Jenny kan kalau nggak salah kan bulan berapa ya di 2022 ya. Kalau nggak salah ya. Setelah gua pokoknya nggak tahu di bulan 6 atau di atas bulan 6 deh kayaknya si Jenny. Ya, Joy, ya. Oh, akhir ya kalau nggak salah ya. Cuma kalau si Jenny kayaknya kurang aktif. Tahu-tahu udah keluar dari grup. Tapi welcome back sekali lagi. Itu. Ya, Joy out juga dia. Terus siapa lagi ya? Ya, itu kalau nggak salah Bro Orik juga ya. Nggak tahu Bro Faruk atau ini siapa ya? Ini Bro Charlie juga kayaknya seangkatan juga nih Bro Charlie ini. Sama siapa lagi ya? Bro Lukman kayaknya nih. Yang lama nih. Yang seingat gue lah itulah. Ya, soalnya yang sering-sering nongol yang biasa discuss di grup biasanya balas membalas ya pasti teringat. Ya 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 Bro Bernard. Belakangan Bro Bernard kan udah nggak nongol nih udah 3 bulan ya. Lebih kayaknya. Si Broly juga sama kan sama gue kalinya. Tapi yang orang-orang lama pasti udah ngerasain perbedaannya sejak sejak ini ya. Ada 2 kapten. Lebih enak ya. Betul, betul. Memang apalagi kan grupnya rame ya. Kalau satu orang kan kalau misalnya dia lagi misalnya kayak kemarin dia nikah ya kan atau dia lagi pergi jalan-jalan ya kan pasti 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 anggota grup kalau nggak ada yang handle kan pasti marah dong. Kita udah bayar mahal-mahal masa kita nggak ada live thread, nggak ada sering skip segala macam. Kan kemarin kan itu yang kemarin sering dikomplain kan. Puncaknya kan pas bulan ini 1 tahun, 1 tahun, bulan bulan September. Tapi biasa itu guys, company baru biasanya di mana-mana itu. Kalau lo baru mulai usaha biasanya, kalau nggak ada masalah lo bakal nggak grow. Begitu ada masalah lo baru mikir, review, sama kayak trading lah. Kalau kita nggak margin call, kayaknya nggak review-review, nggak jurnal, nggak ada jurnal tradingnya gitu-gitu. Ya kan? Jadi kalau nggak dipetok dulu, kalau nggak diketok dulu pakai martil kayaknya nggak tobat-tobat gitu. Tapi tobat seseorang itu beda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat. Kayak si Jonathan lumayan cepat dia 2 tahun dia udah bisa konsisten. Kalau gua itu lebih lama 4 tahun. Ini kayaknya Brosam juga ini orang lama juga nih Brosam nih. Ini satunya udah mau close guys dan kalau dilihat dari M30-nya wah, masih bullish. Kalau kita lihat di M1 oke, kita lihat dulu nih seperti apa. Ini gue udah BE posisi gue ya guys ya. Kalau dia kena BE ya wes relain. Bukan bukan gara-gara modal sih, tapi ya ngikutin rule-nya aja, ngikutin rule. Yang paling penting itu tuh rule.
Terus ada jam-jam tradingnya. Makanya kalau kalian lihat kan kalau gua kan di London session itu gua jarang nongol kan. Karena gua fokus di New York aja. Tetapi gua tetap pantau, cuma kan nggak terlalu agresif. Yang bikin itu ya itu disiplin sih, sabar nunggu momentum. Seperti kayak gini kan kita harus sabar kan. Misalnya dia beri structure ini misalnya nih. Ya kan dia harus begini dulu baru gua ambil trade misalnya kayak gitu. Tetapi yang bikin hancur itu ini kita udah sebenarnya bukan strateginya yang salah, tetapi ya terkadang psikologi kita, ya kan? Misalnya kita udah tahu nih, kita udah tandain zona konsolidasinya, cuma kadang kita nakal gitu loh. Misalnya dia udah di sini, oh kita sell dulu deh, barangkali dia turun, misalnya di sini barangkali turun. Padahal kan dia belum ada konfirmasi keluar zona konsolidasi ini. Itu yang bikin ini. Nah, udah gitu, begitu ini udah kena stop loss, kita kan kena emosi ya. Nah, begitu kena emosi ya, akhirnya kan kita revenge. Begitu udah feel revenge, ya udah disitulah hancurnya. Udah berkali-kali lah gue hancur itu gara-gara itu. Jadi stick to the rule saja, disiplin. Ya itu makanya disiplin sih, disiplin, sabar. Kayak gini-gini ya kan, ya gini aja. Ini kan lagi konsolidasi, ya udah tunggu aja keluar dari sini. Ya udah, kayak tadi kan karena gua nggak yakin, makanya tadi gua anjurin kalian kalau mau buy stop silakan. Karena memang kalau dilihat dari H1-nya close bullish strong dan H4-nya juga bullish strong. Cuma gua nggak yakin, takutnya dia bikin tipu-tipu gitu. Makanya gua masuk dikit. Apalagi udah diingatin tadi ini hari Jumat gitu. Jadi ya udah, ya kayak gitu-gitu ikutin aja gitu. Saran-saran dari kita, dari grup Bro Jonathan ya diikutin aja. Kalau misalnya kalian belum bisa ya udah kan kita kan aktif di grup nih, dua kapten kan aktif tuh. Karena kan kalau si Jonathan Sel baik kan dia pasti tuh kan share di grup. Ya kalian ngikut aja gitu. Secara buta aja udah. Tinggal kalian tanya stop lossnya di mana bro gitu-gitu. Udah. Tinggal kalian setting aja. Kalau dia bilang close half dulu udah ikutin aja. Itu loh. Tapi kalau misalnya kalian baru lihat udah kelewat ya jangan FOMO, jangan masuk lagi. Nunggu next ini aja. Itu aja Kak. Atau kalau karena sekarang kita udah ada sinyal, ya kan ya udah ikat tangan aja, ikuti signal kita aja ini. Minggu ini kita ada 4 signal. Eh, minggu ini ada 4 nggak ya? Bulan ini deh. Bulan ini ada 4 signal lumayan. Sekarang kita ada sinyal. Gua kasih signal itu ya benar-benar yang bagus guys. Cuma memang kalau kalian fokus jadi trader ya memang kalian kan mantau ya. Jadi kalian biasanya kan tangannya nakal. Kayak nakal. Sama guys, gua juga sering nakal kok. Karena coba-coba. Kayak kemarin sih Bro Jonathan kan hampir kena kan. Dia lebih dari 3 kali trade per hari juga. Ya ada di mana ke bawah emosi gitu loh. Karena rasa penasaran gitu. Penasaran gitu. Kayak kemarin kan si Jonathan gitu kan penasaran. Akhirnya hajar lagi. Ini minggu ini kita cuma berapa ya? 2 ya. Kemarin doang kita ada signal guys. Tapi lumayan. 51 pip. Total bulan ini udah 200 ya. Agustus yang paling minim guys. Cuma 46. Sepanjang Agustus memang benar-benar ini ya pahit sih. Akun CT juga turun banyak. Akun CT bulan ini udah naik ya 5%. Maksudnya udah minusnya berkurang 5%. Semoga ini ya target sih bulan ini mudah-mudahan 15%. Nanti bulan Oktober udah pulih semua. Udah balik semua. Makanya kita slowing down dulu. Karena itu tadi kan kemarin ada yang nanya ya. Kalau lagi kena mental losses streak gitu gimana triknya ya. Triknya itu slowing down. Pakai lot kecil aja dulu. Gitu loh. Nah ini kalau akun CT ini lagi slowing down ya guys ya bagi yang masih ngikut lagi slowing down karena ngebalikin ngebalikin apa nah psikologinya supaya bener lagi. Yang bikin
pressure pressure CT itu setelah ini ya, setelah kita alamin 3 bulan ini ya, beda guys. Pressure-nya jauh lebih tinggi daripada personal account kita, gila. Gila, 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 gila. Ini kan gue baru ini ya, gue baru ini CT ya. Karena kenapa begitu lo pencet sekali 2 kali kan kelihatan. Ini Bro Arif izin sharing mungkin yang bikin gua mulai konsisten yang karena udah kapok aja. Oh, benar ya. Oke, ini gua lihat komen dulu ya. Tadi si Jenny akhir akhir berarti akhir 2022 ya. Bro Berna paling lama lebih enak lah Bang bagi-bagi tugas. Yes. Yang bikin bisa konsisten apa Bang? Apa karena modal ya? Tadi ya Bro Arif ya udah jauh ya. Bukan modal ya guys ya. Kalian punya $100 bisa jadi, bisa berubah menjadi 100.000 dalam 2 tahun. Gua yakin kalau kalian udah profitable dalam 2 tahun guys, bisa jadi berubah 100. Tapi ya kalian juga harus ini. Karena kenapa ya? Compounding nih. Compounding. Kalau kalau PD kalian udah naik, biasanya kan lot kalian itu kan sebenarnya bisa dinaikin. Misalnya 1 kali trade itu 5% tuh. Kalau kalian yakin setupnya kayak kemarin kan, sebenarnya itu akun CT kemarin gue memasuki sekitar 0,2, tetapi ya enggak, gue lagi ya kita lagi pemulihan jadi ya udah pasang 0,1 aja. Gue yakin sebenarnya ini kemarin ini profit 90% bakal profit. Gitu. Cuma ya lagi slowing down ya, jangan dipaksa juga gitu. Ya sama gitu guys, sama. Kalau kayak gini tadi gue memang nggak yakin. Kalau yang kemarin, kalau yang kemarin ya, kalau kemarin gue yakin 90%. Tapi kalau ini persentasenya tadi buy stopnya itu sekitar 60% gue yakinnya tadi. Gitu. Jadi yang bikin konsisten itu disiplin, ngikutin rules kalian aja. Kalau kalian ngikutin ya pasti. Hai bro, ya lumayan hampir 2 tahun bareng bro, gua trading udah 4 tahunan yang bro ya Sam ya. Oke. Berarti kita sama berarti gabung ininya ya bro ya. Udah 2 tahun lebih lah. Kadang nggak ikutan SOP, overload dan mau revenge. Yes, yes, itu memang kendala semua lah. Kendala semua itu hampir semua trader bro. Bro Raymond. Bro Ray, Bro Arif izin sharing mungkin yang bikin gua mulai konsisten ya karena udah kapok aja. Semua harus dibikin kapok memang. Nggak ada pilihan lain, cuma harus konsisten karena nggak mau kapok lagi. Yes, setuju. Gue juga sekarang trading sehari sekali maksimal 2 kali nyaman banget. Oh iya ya, pantas saja lo jarang ikut ini ya, Bro Indah ya. Karena kalau lo udah ambil di London, kalau lo ikut live di New York ya, makanya lo cuma pantau doang ya. Bagus bro, salut salut. Lo baru berapa bulan join grup, lo udah bisa ikat tangan. 2 kali nyaman banget 2 bulan ini di Grafila mantap dah. Tahun trading nggak pernah bener baru di sini. Oke oke, thank you guys, thank you Bro Indah. Thank you sharingnya Bang Bang. Oke sama-sama Bro. Kalau burung, oh gitu. Mana? Kalau Yang mana burung? kalau ngikat Burung tangan yang sih mana? ya udah, Oh, kayak Bro Indra kalau ada. ikan, ikan yang mana? Salut salut kalau Tunjuk Bro dong, Indra ikan yang udah mana? ini. Hmm. Terima kasih banget pokoknya Bang, sama-sama Bro Indra. Sama. Sebenarnya ya mentor itu sebenarnya kalau udah dia profitable ya sama aja sih. Kalian tinggal ngikutin aja SOP-nya. Kemarin si apa namanya Mary Dewi ngingatin sebenarnya intinya jangan FOMO aja.
Sebenarnya strategi kita udah benar, kita udah tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Yang penting jangan FOMO, disiplin. Nah, dengan disiplin dengan itu ya udah. Akhirnya kan kebiasaan ini Bro Indah 2 bulan kayak gitu, berarti ya habitnya udah mulai kebentuk. Ini lama-lama kan loadnya kan jadi mengikuti naik. Nanti si Bro Indah kalau misalnya tertarik mungkin nanti tertarik gabung GC, tim GC. Nanti lo lead ya, nanti lo lead live live trading kayak gini gitu. Ya, sama kok. Gua juga awal-awal sama ini nggak tahu ya. Ada yang tandain nggak pas gua awal-awal join Bro Jonathan nggak tahu ya. Live Zoom gitu. Tapi- Ya mungkin penjelasannya nggak selancar sekarang. Kalau awal-awal kan mungkin masih terbata-bata. Bahasanya itu masih agak karena belum biasa ya, namanya belum biasa gitu kan. Bisa karena biasa guys. Gua tetap jadi muridmu aja bang. Nanti mungkin kalau lo udah profitable pasti lo feelingnya beda bro. Nanti kalau lo udah punya capital di atas 50 ya mungkin biasanya gitu. Orang kan pasti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tanggung jawab, ini biasanya kan ada apa namanya ya, ada feeling sendiri berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau melihat peluang, why not gitu loh. Why not gue nggak bikin sendiri gitu-gitu. Kayak gua misalnya ya, jujur aja kan gua kan punya Ohalu kan. Ohalu kan sengaja gua bikin dari awal itu. Sebelum gua profitable kan gua udah bikin Ohalu itu. Cuma kan itu rencana jangka panjang guys. Nama usaha gua Ohalu semua guys. Ada Ohalu, Ohalu film, Ohalu sembako gitu-gitu. Sembako udah tutup tapi. Ini juga Ohalu FX. Jadi gua lagi ngedein itunya. Apa namanya itu? Brand Ohalunya tadinya. Jadi gue pakai Ohalu. Jadi ngebedain aja kayak holding gitu lah. Gue udah mikir jauh ke situ dulunya. Cuma Walu Sembako udah tutup guys, cuma bertahan 2 tahun gara-gara pandemi. Kalau Halu Film kayaknya udah gara-gara itu kemarin pandemi, kalian pandemi COVID. Kita kan usaha gue itu 2019. Awalnya bagus, tapi pas masuk pandemi hancur. Sekarang kan rata-rata kan e-katalog, e-book, ya kan. Sekarang juga undangan kan kalian itu undangan juga jarang yang cetak kan. Paling kalau dicetak pun cuma 50 100 biji. Karena kenapa ya? Semua e-book segala macam, brosur juga sekarang. Oh, halo itu luar biasa. Itu bahasa Nias. Gini, kalau 1 tahun pertama misalnya gini loh. Kalau $100 ini bro siapa nih tadi ya? Bro Jody ya, Bro Jody. Gini, kalau 100 kalau kalau modal kalian cuma 100 biasanya kan kalian berani pasang 0,05 kalau udah profitable. Nggak pakai 0,01 lagi, tapi 0,05 bahkan bisa berani 0,1 ya kan? Ya itu sebulan itu $100 itu bisa 100%. Sebulan itu bisa 100%. Gue pernah bikin $100 bisa jadi 200% dalam sebulan. Gitu.
Jadi ya tinggal di opening aja, jadi 100 berubah jadi 200. Mungkin bulan kedua misalnya, bulan kedua jadi awal bulan kedua berarti 200 misalnya, berarti 200. Let's say misalnya akhir bulan kedua mungkin udah berubah, ya bisa kalau masih berani udah bisa berubah menjadi 400, ya kan? Atau let's say lah 300, hitung ya 300 di bulan kedua ya. Kita hitung-hitungan ya. Oke, ini 100 ya. Ini bulan pertama nih. Bulan pertama berubah menjadi 200 ya. Ini 200 ini 200 di bulan kedua akhir ya. Misalnya let's say 300 lah, berarti 50% kan. Berarti 300 ya kan, 300 ke bulan ketiga misalnya let's say 400, berarti naik sekitar 30%. Karena kenapa? Makin gede kan berarti loadnya kan makin di ini ya, makin kecil. Tuh, 400. Misalnya di bulan keempat bisa berubah menjadi 600, ya kan? 600 di bulan kelima bisa berubah menjadi misalnya let's say 1000. Nah, ya kan? 1000 misalnya let's say dalam bulan ke-6. Ini kita cerita yang udah profitable guys ya, bukan yang lagi merangkak ya. Nah, misalnya ini yang bulan ke-6 ya kan. 1000 menjadi 1500, 50%. Berarti 1500 di bulan ke-7 ya kan, berubah menjadi misalnya 2000. 2000 bulan ke-8 bisa menjadi 3000 misalnya. Ya kan? 3000 di bulan ke-9 kita bicara 2 tahun ya, kita hitungan aja. Seandainya berjalan lancar seperti ini. Bulan 9 misalnya 3000 menjadi misalnya let's say lagi bagus market misalnya 4500. 4500 ya kan. Bulan ke-10 bisa berubah misalnya 6000 market lagi slow. Ya kan? 6000 ya kan. Bulan 11 bisa berubah ke misalnya 8000, berarti naiknya berapa itu? Berarti sekitar 30%. 8000 misalnya bulan ke-12 sudah berubah menjadi 10.000. Gitu. Nah, 10.000. Nah, 10.000 ini berarti udah mulai pelan-pelan kan lotnya kan. Ini bisa pakai 2 lot segala macam. Nah, ini bisanya di bulan ke-13 bisa berubah menjadi 13.000. Ya kan? Ini 13.000 itu misalnya naik 5.000 bisa jadi 18.000. Bulan ke-14 misalnya 18.000. Masih 14 1 2 3. Nah, ini 18.000 ini bulan ke-15 mungkin bisa berubah menjadi 22.000. Ya, 22.000. 22.000 bulan ke-16 bisa berubah ke misalnya let's say 28.000. Ini kan udah mulai slow ya. Jadi itu per bulannya mungkin hanya naik 20 sampai 30%. 28. Ya kan 28.000 di bulan ke-17. Oke, slowing down cuma 32.000. Nah, 32.000 ke bulan 18 misalnya lagi bagus berubah menjadi 40.000. Tuh, 40.000 anggap bulan ke-19-nya cuma naik 10. 10.000 misalnya menjadi 50.000. Kalau udah gede biasanya kan cepat larinya, guys. Ini 50.000 misalnya di bulan ke-20. Bisa mungkin berubah sekitar 60 ya kan? 1 2 3. 60 anggaplah naik setelah 20 bulan ke atas anggap naik 10.000 aja lah. Nggak muluk-muluk. 21 70 ya kan? 22 misalnya 80 ya kan? 23 90. Kalau lo udah modal 70 nggak mungkin cuma 10.000 per bulan, nggak mungkin, mustahil.
lebih daripada itu. Misalnya bulan ke-24 di 2 tahun menjadi 100. Kayak gitu, Bro. Itu ya, Bro, jadi ya. Broly arti Ohalu itu. Tadi gue udah jawab belum itu ya, Bro? Ohalu itu artinya luar biasa. Ohalu. Cuma di dalam itu ada kayak kesombongan gitu artinya Ohalu luar biasa. Amazing gitu. Amazing. Amazing. Wow, naik lagi guys. Hmm. Ada yang mau ditanyain guys, silakan. Jadi itu tadi ya Bro Judi ya, makanya tadi gue bilang bisa, semua bisa. Raja kemari pernah nggak? Ada raja kemari dia challenge dari 1.000 ya, 1.000 kalau nggak salah berubah dalam 2 bulan dia berubah menjadi 21.000. Kemarin pernah raja itu. Dan sebelum itu tahun lalu si raja juga pernah challenge dari bulan Oktober dia 5.000 berubah menjadi 30.000 dalam waktu 3 bulan. Itu Raja Banks. Oke guys, ini marketnya udah mulai sideways, jadi gua pikir ini juga hari Jumat lebih baik kita percepat udahan. Ya, thank you ya udah gabung pada malam hari ini. Eh, video rekamannya ada yang mau nggak guys? Kalau ada yang mau nanti gua upload, kalau nggak ada yang mau ya. Soalnya malam ini kan kayaknya slow slow kan, slow. Jadi ya, thank you guys. Ya, sampai ketemu minggu depan guys dan